Oke. Oke, teman-teman, ya kita mulai ya. Siap, Oke. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini direkam Pak, soalnya sama tim saya. Saya disuruh eksekusi ini. Oke Pak, saya yakin Pak, Pak Kolil sama saya belum ketemuan gitu ya. Tapi selama minggu lalu kita komunikasi, insya Allah mindset berubah ya Pak ya. Nah, saya pengen minggu ini gitu kan, fokusnya ke 9 mantra Pak, fokusnya Pak. Siap, Coach. Bagaimana pola 9 mantra ini, kalau bisa nih teman-teman nyari karyawan, kalau perlu karyawannya diajak, saran saya gitu. Karena ini kita bicara teknis. Wayai ngegas. Wayai ngegas ini. Salah saya besok Senin juga ada karyawan baru juga gitu loh. Jadi pokoknya gas-gas gitu loh. Mas Rahmat, halo Mas Rahmat. Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana dengan melihat course-nya, Mas? Oh, belum sempat lihat Pak saya, Pak. Oh, Insya Allah. Insya Allah ada Pak. Kemarin ada ini sih saudara itu. Siap. Itu bonus sama yang DME ya, Coach? Iya, semuanya kita dapat, Pak. Yang DME, Bang. Biasa ini. DME-nya itu bangun timnya. 9 mantra itu how to nyepamnya. Jadi DME itu yang kualitas, 9 mantra ini yang nyepam, itu yang gratisan. Cuma yang DME-nya ads-nya belum kita eksekusi ya, karena masih tim kita masih prosesnya buat e-course itu. Itu e-course lama itu. Sehingga nanti ada 2 alternatif. Jadi saya lebih banyak ngisi di DME-nya Pak dibandingkan SME. Siap. Oke Pak, mungkin bisa diulang Pak, tadi testimoninya Pak direkam soalnya. Poinnya tadi apa yang didapat dari 9 mantra itu? Ya, sangat luar biasa, terstruktur kemudian teknis ya. Jadi memang harus dikerjakan. Mulai dari hal yang mendasar, kemudian bagaimana untuk manajerial akun-akun dan sebagainya, itu sangat luar biasa, Pak. Kira-kira lanjut. Ketika saya lihat yang ke-9 itu kan evaluasi, Pak. Ya. Waduh, itu luar biasa itu. Terus kayak pengen bikin perusahaan ini kayak gitu. Nah, yang ke-9 itu finishing, Pak. Tanpa ke-9 nggak akan jalan gitu. Jadi percuma gitu. Makanya 9 mantra ini deep banget. Dan yang agak lama itu kalau di total videonya itu sekitar lebih dari 8 jam itu kalau di total sebenarnya. Karena yang paling lama di nomor 8. Nomor 8 ya. Iya, nomor 8. Nomor 8 itu pun nomor 8 itu sebenarnya nggak harus diajarin semua, nggak usah semuanya, Pak. Ya. Tapi khusus untuk kalau saya sih 1 aja cukup sih, Pak. Cuma kan harus dikasih pemahaman semuanya, Pak, gitu loh. biar ketika dia tahu platform lain itu nggak kaget gitu loh, Pak. Benar sekali, Coach. Nah, mudah-mudahan jadi nanti harapan saya insya Allah bulan depan ya DME kita akan sempurnakan lagi Pak, kita take ulang lagi DME gitu. Karena kan dulu itu DME itu udah setahun yang lalu tak launching, cuma produknya produk gagal. Kenapa? Karena saya nggak ada eksekusi gitu. Jadi saya bangun tim tapi tim mau ngapain bingung gitu loh Pak. Nah sekarang ini antara teknis gitu kan, ada manajemen ada, dan saya punya tim sendiri untuk teknis itu, dan saya berani ke panggung lagi sekarang. Makanya ini mulai bulan Agustus saya mau naik panggung lagi gitu dengan narasi yang baru. Ini hanya masalah waktu aja teman-teman nggak gabung, serius. Jadi saya itu kenapa kok share banget dan pengen banget ini tak share, karena ini solusi pandemi sih Pak menurut saya Pak, betul nggak Pak? Sangat betul sekali Pak. Jadi ini bisa digunakan untuk semua produk. Betul. Baik jasa maupun produk. Ini sangat luar biasa. Yang menjadi masalah itu gini Pak. Cara makainya itu butuh konsultasi sama saya, gitu Pak. Siap. Jadi jangan sampai nanti modulnya itu dikambing hitamkan gitu loh. Cok cuma gitu doang gitu. Loh, sebentar jenengan itu ngobrol dulu sama saya, mainnya apa gitu. Saya punya produk yang memang jasa itu menggunakan Google aja cukup Pak gitu. Tetapi kalau produknya itu nggak cocok digunakan Google itu nggak bisa gitu loh. Ini yang perlu kita pilih-pilih gitu loh Pak gitu loh. Saya menggunakan Facebook Marketplace oke, per bulan omset 5 juta 6 juta oke gitu.
Nah, terus kalau Anda nggak omset berarti kan ya mungkin produknya nggak pas. Nah, kembali lagi ilmunya jangan disalahin gitu loh. Ilmunya ini udah menurut saya udah standar gitu loh menurut saya gitu. Atau lain itu belum dikerjain, Pak. Kemungkinan seperti itu. Oke, teman-teman, ayo kita kenalan. Buka dong kameranya. Mas Adam, buka dong kameranya Mas Adam. Halo, Mbak Puput ya? Ya, Pak. Nah, gimana Mbak Puput? Bisa kenalan dulu dari mana? Saya Puput dari Klaten, Pak. Saya jualan properti, Pak. Jadi saya pengen belajar yang organik seperti apa, seperti itu. Sudah lihat videonya, Mbak? Singkat. 9 mantranya saya belum bisa, Pak. Malah evaluasi, malah bisa. Yang satu gitu. Oh ya, mungkin ada kesalahan teknis, mungkin insya Allah diperbaiki lah ya. Nanti semua info di situ semua ya. Ini kan baru hari pertama dan dari Minggu masalahnya, hari Senin kita mulai. Mbak, itu nanti jenengan pelajari 1 sampai 9 mantra sampai paham 1 minggu ini gitu kan. Sehingga nanti ketika karena yang dipelajari kita tuh kerangka berpikir gitu loh. Yang dipelajari itu mindset sebenarnya. Jadi teman-teman itu kalau teman-teman lihat video aja itu kan yang ngisi kan Mbak Ima, itu murid saya yang ngisi gitu. Jadi sengaja memang kita bagi tugas gitu. Mbak Ima kamu ngisi teknis, aku yang strategi gitu. Jadi kalau Mbak jenengan itu belajar teknis tanpa filosofi itu percuma Mbak gitu. Jadi apa sih esensinya? Ini yang penting gitu loh. Ini yang menurut saya teman-teman harus kawal gitu loh. Dan pola kerangka 9 mantra ini nggak bisa dipakai cuma sama satu, nggak bisa. Harus urut dan runtut gitu. Jadi kalau jenengan kata kuncinya nggak usah deh ngapain gitu. Ya kalau kata kuncinya nggak digarap gitu kan. Terus judulnya menggunakan apa gitu. Kalau kata kuncinya nggak digarap, oke. Kalau judulnya nggak digarap, terus postingnya pakai apa gitu. Ya, jadi poinnya teman-teman, saya akan review apa itu 9 mantra, gitu kan, biar utuh materinya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke mulai, saya mau kenalan dulu nih teman-teman. Atau nanti bisa undang teman-teman ya. Jadi mulai besok sampai hari Jumat atau Sabtu ya sebelum tanggal 8 kita akan kupas 9 mantra. Mungkin saya akan undang mentor-mentor saya gitu. Mulai Senin ya, insyaallah. Hari ini kita review dulu gitu. Jadi Senin mungkin per hari kita bahas YouTube, bahas apa gitu nanti ya. Jadi kita utuh gitu. Mas Adam? Halo. Mas Adam? Halo. Dibuka Mas Adam mic-nya. Mic-nya dibuka. Halo, timnya lagi di rumah ini. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah Coach, sehat. Apa? Salam. Mas Adam ini timnya udah ikut 9 mantra. Apa yang didapat Mas Adam? Ini apa ya, baru ini Coach. Sekarang ini baru rekrutmen. Alhamdulillah ada 9 tim sudah. Tinggal eksekusi untuk ke depan. Saran saya timnya suruh lihat e-course ya Mas Adam. Ini lebih lengkap e-course-nya. Iya, sudah. Sudah ya. Teknisnya sudah, tinggal ini rekrutmen ini karyawan. Oke, Mas Irfan, gimana kabarnya Mas Irfan? Alhamdulillah baik Coach. Gimana? Sudah melihat videonya belum Mas? Sudah melihat. Ini mau praktek aja Coach. Gimana? Apa yang didapat dari video dari 9 mantra itu? Esensi, jadi fondasi ya menurut saya. Kebetulan selama ini saya masih jualan itu masih offline ya. Begitu tahu online ini wah luar biasa ya. Mungkin banyak hal yang bisa saya kerjakan mungkin seperti itu, Coach. Mas Abdul Rosid, bisa dibuka Mas Abdul Rosid? Kita sapa-sapaan dulu sebelum kita mulai yang lain. Siap, Coach. Apa yang udah dilihat videonya? Apa yang dapat? Tadi sih belajar ini apa namanya, lihat yang DME yang bonus itu ya Coach. Terkait dengan manajemen. Senangnya udah DME aja ini. Iya. Kalau apa namanya yang 9 mantra itu memang cukup membantu ya, apalagi buat teman-teman yang istilahnya
jualan masih offline, otomatis masih bingung sih terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah untuk memulai bisnis online. Nah ini saya rasa cukup membantu ya untuk Iko 9 Mantra ini, mulai dari bagaimana caranya membuat kata kunci, kemudian manajemen email dan lain sebagainya. Ini sangat membantu sih Coach, menurut saya. Kalau dan untuk saya DME, sendiri kalau DME, kalau DME ini terkait dengan manajemen tim dan lain sebagainya itu. Kalau DME itu cukup berat Mas itu Mas. Ya. Kalau DME itu lanjutan dari 9 mantra ya, lanjutan dari 9 mantra. Dan saya ini teman-teman, saya konsisten dengan materi ini. Harapan saya master-master minggir deh gitu. Ya. Master-master yang merasa master minggir gitu ya, karena saya meyakini market saya untuk jago digital itu pemula. Jadi mereka yang belum pernah belajar online, mereka yang baru ngerti online. Nah ini market saya. Jadi kalau teman-teman ini merasa sudah punya pengalaman online, sudah punya merasa pengalaman digital marketing, mungkin WA saya Pak, saya jadi pengajar aja gitu. Atau modul DME ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita mulai. Nah, kita ke sini ya. Nah, jadi 9 mantra itu di sini ada, pertama adalah kata kunci, teman-teman harus hafal ya, harus hafal filosofinya. Mas Irfan kalau baru pemula ya, dan saya butuh validasi gitu kan, karena kalau memang ini bagus, dan ini kalau tanggal Sabtu nggak bagus nggak saya launching gitu. Ya, ngapain di launching, produk gagal kalau di launching gitu ya. Nah, jadi pertama adalah kata kunci, itu harus hafal. Kedua adalah Gmail, yang ketiga adalah password, keempat adalah username, kelima adalah judul, keenam adalah deskripsi, ketujuh ada tag, ke-8 adalah posting. Nah, posting ini ada banyak. Ini ada YouTube, ada IG, ada WordPress banyak. Dan yang terakhir evaluasi. Sederhana, teman-teman. Cuma gitu doang. Ya, jadi bagi teman-teman yang saat ini baru mulai digital marketing dan baru mengenal digital marketing, saran saya, digital marketing itu mudah. Dan ini kelas PAUD, teman-teman. Ini kelas TK. Jadi kalau kalian saat ini baru kenal digital marketing, ya, baru kenal digital marketing, ini kelas ini cocok banget. Ini ada 8 jam, mungkin total ya, itu sekitar 1 hari kalau Anda lembur nonton. Insya Allah investasi 99 itu nggak sebanding lah dengan nilai yang kita kasih gitu. Nah, teman-teman itu kata kuncinya ya. Nah ini. Nah, ini caranya teman-teman, cara bacanya ya. Ini akses ya. Nah, kita ada 2 teman-teman, ada 2. 9 mantra ini adalah pemula atau SD atau PAUD. Ya, yang DME ini yang cara bangun tim. Jadi kalau Mas Adam mau rekrutmen karyawan, di sini ada rekamannya semua Mas Adam. Semua modul-modul kita ada di sini semua. Ya, ini saya buka ya. Nah, ada semua kita. Nah, ini fundamental. Ya, Anda pelajari itu. Bagaimana membangun impian. Jadi bagaimana cara saya membangun tim itu terekam di sini semua, teman-teman. Ya. Nanti Anda pelajari lah ya, Anda pelajari sendiri. Jadi yang sudah belajar teknis lanjut ke seni. Yang belum nanti ke 9 mantra gitu. Ini lengkap. Ya. Mulai dari manajemen ekosistem, modul disiplin eksekusi gitu kan. Bisnis model kanvas, laporan tim digital marketing gitu kan. Ya, dokumen sharing, di sini website, cara buat website, ada semua gitu. Ya. Ini yang DME gitu. Nah sekarang yang 9 mantra.
Nah, yang 9 mantra itu memang basic banget gitu. Ya, dan ini menurut saya kalau teman-teman jual 199 itu sangat murah banget gitu loh menurut saya gitu. Ya. Daripada Anda ikut workshop 1 juta, itu penting belajar ini gitu. Ya. Nanti di sini ada bonus teman-teman ya. Insya Allah besok kita akan kasih linknya. Sudah ada sebenarnya, tinggal dikasih aja. Terus file-file nanti kita kasih sini semua, file-file. Ya. Insya Allah nanti kita akan kasih semua. Dan saya akan mulai dari 9 mantra ya, slide 9 mantra ya, teman-teman ya. Oke, kita lebih ke diskusi aja, teman-teman. Jadi, teman-teman sebagai owner ya, ini kan ada beberapa yang owner nih. Nah, ini modul DME ya. Ini modul eksklusif gitu kan, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lengkap gitu. Ya. Modul DME gitu. Sorry. 9 mantra. Nah, ini ya. Nah, 9 mantra itu masuk di Jago SEO. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu kan, framework-nya ya. Kalau kita bicara digital marketing secara utuh, 9 mantra itu part of dari 27 langkah gitu. Ya, bagaimana jadi dari 27 langkah gitu kan. Hanya belajar 1. Ya apa? Jago SEO. Nah, SEO ini adalah 9 mantra. Jadi kalau Anda bilang Pak Rofik cuma ngajarin 9 mantra doang, ya tunggu dulu gitu loh. Ya, kita belajar semuanya. Kita juga ada diajarin cara nyari reseller, diajarin cara bangun tim, diajarin cara teknis. Nah, ini 9 mantra, teman-teman. Saya akan bahas nih. Nah, ini teman-teman slide-nya ada nanti, teman-teman ya. Ini satu slide yang akan kita kawal. Di sini yang baru pertama kali masuk atau yang undang temannya, Mas Adam kalau bisa kapan nanti Mas Adam buat kelas sendiri ya, Mas Adam ya, jadikannya ya. Siap coach. Ya. Nah, itu. Saya akan review ya teman-teman. Nah, oke, saya akan review. Jadi kalau teman-teman belajar 9 mantra gitu kan, teman-teman harus belajarnya tuh mulai A sampai Z setelah utuh gitu loh. Ya. Dan apakah boleh deskripsi ini diganti? Boleh gitu loh. Apakah judul ini diganti? Boleh diganti sesuai dengan keinginan Anda. Cuma kalau tidak ada kaidah nanti nggak terstruktur gitu loh Pak Khalil. Iya, betul coach. Jadi kalau kita tidak kaidahkan, kalau kita tidak sistemkan, nanti rusak gitu loh. Makanya kalau teman-teman sudah lolos tahap ini, ya nggak usah dipakai semuanya. Nanti ganti tim baru belajar ini ada naik level gitu. Jadi ini kayak kurikulum PAUD, terus DME itu kurikulum SD gitu. Terus SME itu kurikulum SMP gitu. Ya, manajemen ya. Jadi clear gitu loh. Ya, ini tontonnya ya, teman-teman ya. Saya bicaranya di sini. Nah, ini modul saya, teman-teman. Jadi JBNC itu punya 6 modul. Ya, 6 modul. Ya. Teman-teman kalau mau diskusi tentang modul ini, ayo kita akan eksekusi bareng-bareng ya. Jadi, kalau kita mau berbisnis, maka yang perlu dipelajari pertama adalah digital. Yang kedua adalah sales map execution, yang ketiga itu adalah manager map execution, yang keempat itu adalah leadership map execution, yang kelima adalah entrepreneurship map execution, yang keenam adalah spiritual map execution. Pak Khalil dari kerangkaian ini udah mempelajari berapa Pak Khalil? Masih 1 coach. 1 sama 2. Ayo. 1 coach. Yang telat kemarin SMP itu sihir. Masalahnya saya telat itu. Oke, ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman belajar bisnis gitu kan, teman-teman harus utuh gitu loh belajarnya gitu loh. Dan mohon maaf gitu loh, 9 mantra itu nggak masuk di modul JBNC itu gitu, nggak masuk gitu. Tahu kenapa Pak Khalil? Belum tahu coach.
karena terlalu dasar. Paham nggak? Ya, nangkap ya teman-teman ya. Nah, tetapi saya butuh materi 9 mantra ini untuk awareness gitu loh, bahwa digital marketing itu mudah gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau Pak Kolel langsung tak ajarin bagaimana kita copywriting, pusing Pak jenengan Pak. Gitu loh. Bagaimana, dan itu pun polanya belum ketemu kan gitu. Pernah nggak kira-kira? Kalau saya yakin Pak Kolel ketika Pak Kolel ngajarin ke muridnya atau ke anak didiknya, saya yakin bisa kok duplikasi. Betul nggak Pak Kolel? Betul. Misalkan Pak Kolel ada karyawan baru, habis itu karyawannya itu di training gitu. Kira-kira bisa nggak Pak Kolel? Bisa. Ya tinggal sama-sama lihat bareng, dievaluasi kan gitu ya Pak ya. Apalagi Ya, kita udah ada Zoom-nya, betul nggak? Betul, belajar bareng. Ya, gitu ya. Oke. Nah, saya akan bicara terkait tentang 9 mantra, teman-teman ya. Apa esensinya gitu. Jadi 9 mantra itu ya ini gitu loh. Ini yang kita jual gitu loh. Dan ini yang akan kita viralkan gitu loh. Jadi besok kalau bisa teman-teman buat grup WA gitu kan. Buat grup WA. Hari ini kita Q&A ya, teman-teman. Saya akan overview apa itu 9 mantra. Ini slide-nya ini sekitar 300 slide, Mas. Kita kasih. Nanti teman-teman silakan download di member area. Besok pagi ya, insyaallah. Soalnya hari ini teman-teman libur gitu di kantor gitu. Nah, teman-teman mulai sekarang basic digital marketing, apalagi yang baru pemula, baru melangkah ke digital marketing, marketnya itu dari kata kunci gitu loh. Ini kata kuncinya, teman-teman. Jadi basicnya itu dari kata kunci gitu loh. Jadi kalau saya ngisi workshop gitu kan, biasanya itu di tim saya itu 5-6 hari itu 9 mantra ini. Tetapi hari ketiga kita udah masuk ke platform gitu. Dan hari pertama kita bicara mindset. Hari pertama kita bicara mindset, bicara kata kunci itu hari pertama, Pak Kolil. Jadi kalau teman-teman itu tidak paham filosofinya, teman-teman berat gitu loh. Ya, teman-teman berat gitu. Nah, artinya teman-teman tentukan kata kuncinya apa. Ayo kita langsung praktek aja teman-teman ya. Saya hari ini lebih banyak ke studi case gitu loh. Ya, Pak Kolil, kira-kira kata kuncinya apa yang mau digarap? Saya sekarang lagi belajar bikin website, Coach. Nah, rencananya kalau bikin website itu berarti masuk di nomor 10-nya itu di web, Pak. Web. Nah, nanti untuk deskripsinya itu masuk di artikel, Pak. Oke, siap. Jadi nanti siapkan kalau mau SEO, nanti ada e-course-nya sendiri, Pak. Jadi nanti saya akan membuat e-course masing-masing platform. Tunggu tanggal mainnya gitu loh. Jadi nanti ada YouTube e-course-nya, ya, mantra YouTube sendiri, Facebook. Habis ini kita fokus ke marketplace. Habis ini kita akan buat e-course marketplace gitu. Sengaja 9 mantra ini tidak ada platform kata-katanya, karena ada fondasi, Pak. Nangkap ya, Pak ya? Siap. Kalau misalkan Pak Kolil itu mau SEO atau menggunakan web, berarti ya siapkan 1000 artikel, Pak. Saya belajar SEO itu ke 3 guru, Pak, itu yang berbeda gitu. Ya, saya nyambung diajak ngobrol itu ya, soalnya. Nah, jadi teman-teman tentukan kata kuncinya apa kalau mau bisnis online. Jadi bisnis online itu, ya bisnis online itu based on research, itu kata kuncinya. Ya, jadi kalau teman-teman itu tidak kenal kata kunci, nggak usah belajar online, titik, selesai. Jadi mulai sekarang coba dirubah mindsetnya, otaknya dirubah, bahwa based on research, apa yang orang butuhkan itulah yang kita naikkan ke dalam online. Itu poinnya. Anda harus ada kebiasaan baru minimal 30 hari atau 3 bulan untuk implementasi 9 mantra ini gitu. Ya kan? Nah, golden keyword nih. Kalau di saya biasanya konsultan bisnis Sidoarjo, Pak. Ya. Nah, ini adalah kata kunci, teman-teman. Dan by data dan terdata, teman-teman. Jadi semua
ketika kita menggunakan online itu by data dan terdata semua gitu. Jadi jangan kira-kira. Menurut saya itu bukan online itu namanya gitu. Ya jadi sekarang coba teman-teman buat kata kunci apa yang mau dieksekusi gitu. Gitu ya. Kira-kira apa? Nah, ini salah satunya ya. Nah, ini konsultan. Nah, caranya gimana gitu? Ya di video ada semua lah ya. Cuma saya hanya mereview aja gitu. Nah, google.co.id ya, spasi. Terus sampai habis. Jadi kalau misalkan teman-teman enggak, jadi gini teman-teman, Pak Khalil ini bisa dibuka Pak Khalil. Kalau kita mau posting, terus kita bingung ide konten, kira-kira yang menjadi masalah itu adalah karena nggak ada riset Pak Khalil. Ya kan tinggal cara membuat rumah indah gitu. Jadi dibuat konten seperti itu gitu loh. Kita kalau main YouTube marketing gitu. Intinya kata kunci itu bisa menjadi jembatan ya kan dari semua platform gitu. Ini. Anda mau posting apa? Anda mau main YouTube, butuh kata kunci nggak kira-kira? Sangat butuh. Kalau Anda mau buat website, kayak artikel, butuh kata kunci nggak kira-kira? Wah, itu nomor 1. Artinya materi ini linear nggak kira-kira? Ya kan? Ya. Nah, mulai sekarang teman-teman ada 8 cara membuat kata kunci. Ya, 8. Teman-teman hafalin teman-teman. Ya. Ya. Keyword suggest, spasi sampai habis. Ini slide-nya akan kita kasih ke teman-teman. Ya, tinggal teman-teman duplikasi ke tim. Ya. Contohnya di sini, konsultan bisnis di Explore. Jadi teman-teman, ketika saya training offline gitu kan, maka satu hari sendiri saya merubah mindset gitu kan. Si tim atau karyawan baru atau klien gitu kan. Pokoknya saya menyebutkan kata kunci mungkin lebih dari 1000 itu di satu hari gitu. Supaya otaknya tuh kata kunci riset, kata kunci riset, kata kunci riset, kata kunci riset, kata kunci riset gitu. Dan kata kunci ini akan bertumbuh gitu loh. Nah, Google Suggest. Ini teori dulu ya teman-teman ya. Mungkin hari ini kita mungkin fokus ke kata kunci lah ya, kata kunci ya. Google Suggest dengan A sampai Z. Terus. Nah, ini ya. Konsultan bisnis A muncul. Konsultan bisnis B muncul. Konsultan bisnis C. Terus kalau Anda itu bingung posting, berarti ada yang salah. Aku mau posting apa ya? Nah, kata kunci ratusan ribuan, bingung posting gimana gitu. Pak, tapi ketika saya posting kok nggak nomor 1? Ya jangan salahkan Google-nya, jangan salahkan pengajarnya, jangan salahkan e-course-nya gitu loh. Anda ini dibukakan mindset bahwa digital marketing itu mudah. Nah, Anda beli e-course tentang YouTube marketing, beli e-course tentang IG marketing, beli e-course tentang SEO, beli e-course, toh harganya cuma 300.000 gitu loh. Saya punya sekitar 50 e-course gitu loh. Ya. Yang saya beli. Apa kata kasihkan jenengan? Ya enggak dong, karena kan itu miliknya orang gitu loh. Anda beli sendiri gitu loh. Ya. Nah, tetapi materi sebelum kita beli e-course, sebelum kita beli modul gitu, kita harus tahu dulu esensi dari digital marketing gitu loh. Dan ini materi wajib gitu loh bagi Anda yang memang mau bergerak di online. Marketplace pun kita menggunakan kata kunci gitu. Oke. Terus di sini ada Google Keyword Sitter. Ini pakai tool gratisan. Itu juga bisa gitu loh, gampang gitu. Ya. Terus di sini ada Keyword Sitter udah penelusuran terkait ya. Di bawah ini ada kata kunci gitu. Jadi PR teman-teman adalah membuat 800 kata kunci atau 1000 sebelum masuk ke lanjutan yang kedua. Nah. Oke. Nah, yang ketujuh adalah kata kunci masing-masing platform. Nah, ini penting juga. Contoh di YouTube ada kata kunci, di IG ada kata kunci, di YouTube ada kata kunci gitu. Intinya kita punya semua gitu loh. Yang ke-8 Google Keyword Planner. Nah, ini GKP. Caranya gimana?
ya di Eko sudah ada semua gitu. Nah, kira-kira nomor 1 ini kira-kira teman-teman ada gambarannya nggak gitu. Jadi saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa kunci dari segala kunci adalah kata kunci. Rahasia dari segala rahasia adalah kata kunci. Jadi kalau kata kunci Anda di luar kepala, kata kunci Anda paham, maka Anda tinggal masuk ke mantra yang kedua. Jadi mantra nomor 1 sampai nomor 9 itu pembuka sama penutup. Gitu. Itu ceritanya seperti itu. Nah, jadi biasakan Anda peka dengan tak tunjukkan ya kata kunci ya teman-teman ya. Kita langsung praktikal aja. Kata kunci ya teman-teman ya. Nah, ini contoh hasil kerjaannya tim, teman-teman. Kelihatan ya, teman-teman ya. Ini hasil pekerjaannya tim, teman-teman. Tugas DME. Nah, ini pekerjaannya tim saya. Ini properti kebetulan ya. Ini properti. Pak Kolil properti ya? Saya jasa bikin gigi, Pak. Oh, gigi ya. Oh, ini. Ini ada ini teman-teman harusnya buat seperti ini gitu. Nah, di sini isinya apa? Kita tahu ya. Nah, seperti ini. Keywordnya, deskripsinya apa, materi apa, gitu kan. Nah, ini yang nomor 9, ya harusnya nomor 9. Itu clear gitu loh. Ini materi trainingnya. Nah, jadi teman-teman sebelum Anda posting, Anda buat seperti ini gitu loh. Nah, ini kalau nggak ada pendampingan, ini kan nggak bisa Pak Kolil. Benar nggak Pak Kolil? Iya, betul. Jadi di sisi lain saya itu pengen bantu gitu loh. Di sisi lain, tapi dengan adanya e-course ini mulai Agustus saya tidak ngajar gitu loh. Makanya saya tutup kelasnya untuk 9 mantra gitu. Mungkin dibuat sehari aja Pak Kolil. Dikasih e-course, review sehari gitu. Caranya melihat e-course itu. Karena kan perilaku konsumen udah berubah sekarang. Betul nggak Pak Kolil? Betul. Artinya training yang offline biasanya saya lakukan, sekarang saya tutup gitu loh. Saya ganti online gitu. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini contoh properti nih, ya, properti case-nya. Teman-teman kalau mau buat seperti ini gitu. Ya, jual rumah, jual tanah, jual kafling, perumahan syariah. Ini golden keyword-nya, short tail keyword. Ya. Terus di sini long tail keyword, kata kunci panjang. Jual rumah Sidoarjo. Jual rumah murah Sidoarjo. Ya. Terus di sini ada information keyword, ya, harga, terus gender. Ini jenis-jenis kata kunci. Ya, jadi kata kunci itu dibagi menjadi 7 kalau nggak salah ya. Di sini buying keyword, ya, agen, distributor, beli, produsen, jasa, jual rumah, gitu kan. Keyword musiman, ya, Ramadan, tahun baru, Imlek, gitu. Keyword location berarti ada wilayahnya, gitu. Misalkan tadi properti syariah Sidoarjo, gitu kan. Terus contohnya seperti ini. Nah, ini kesimpulannya teman-teman. Ini studi case ya. Ini punyanya murid saya ketika di kelas itu. Nah, teman-teman nggak perlu ikut kelas gitu loh. Anda lihat e-course terus konsultasi sama saya gitu loh. Jadi nggak perlu buang-buang energi gitu loh. Jadi walaupun dari Kalimantan, Sumatera, Papua itu bisa belajar gitu loh. Gitu. Nah, terus gimana cara nyari kata kunci gitu tadi, golden keyword gitu kan. Terus Google saja spasi, terus sampai habis tidak ada suggestion lagi. Ya. Keyword suggest mulai A sampai Z, ya kan? Keyword suggest tanpa spasi, penelusuran terkait, Google Planner, udah semudah itu gitu loh. Oke, sebelum kita lanjutkan ke nomor 2, ya, saya butuh diskusi. Ada pertanyaan nggak terkait dengan kata kunci? Monggo. Ini kata kunci ini sangat bisa sekali untuk dibikin artikel ini, Coach. Yes, setuju. Buat artikel, ide konten, terus ide bisnis, peluang bisnis, itu dari kata kunci, teman-teman.
Jadi kalau teman-teman itu tidak lulus nomor 1, mending nggak usah ketemu sama saya. Mending. Gitu. Saya ngisi kelas 9 mantra ini udah setahun, Pak, lebih, Pak. Ya, dan saya sendiri yang yang ngisi gitu loh. Artinya saya benar-benar first turn gitu. Saya paham banget. Gregetan gitu loh. Makanya dengan adanya e-course ini mudah-mudahan jadi legacy gitu kan. Karena ini bisa menyasar ke semua kalangan gitu kan, gitu. Oke, kita bahas kata kunci dulu teman-teman. Ayo kita diskusi gitu, Pak. Ayo kita debat masalah kata kunci, Pak, kita. Izin bertanya, Coach. Ya. Mohon maaf ini kamera laptopnya nggak ada. Oke, lanjut. Untuk kata kunci, artikel itu membodakan karakter dan jumlah katanya berapa ya, Coach? Sama tanam backlink sama outbound link-nya berapa itu kira-kira untuk satu artikel? Wah, ini pertanyaannya berat banget nih ya. Mas, kalau pertanyaan-pertanyaan itu jangan di kelas ini, Mas. Oh gitu, siap. Ya, karena gini, basic dari pertanyaan itu tak jawab nanti ya. Siap. Jadi kalau kita bicara backlink, internal link, saya tanya Pak Khalil, paham nggak Pak Khalil? Enggak. Nah, itu loh maksud saya. Siap. Pak Rahmat itu ada di modul DME. Gitu loh. Ya, jadi gini. Esensinya gini teman-teman. Target market 9 mantra itu pemula yang baru kenal digital marketing. Oh ya, betul. Jadi jangan sampai dibebankan sama takutnya nanti Pak Kolel nggak semangat lagi belajar online gitu loh. Jadi Pak Kolel kalau jenengan menggunakan itu berarti ada e-course-nya namanya SEO nanti Pak. Itu ada kursus sendiri. Ya. Siap. Internal link ya. Backlink ya, berapa jumlah artikelnya gitu kan, itu ada posisi sendiri gitu. Nah, esensi dari 9 mantra ini adalah pondasi gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh jadi beban. Ketika belajar online jangan saya yang jadi gini teman-teman, yang membuat website JP Institute itu saya sendiri Mas. Bahkan yang menyeting member area itu saya sendiri gitu. Siap. Pertanyaannya, apakah perlu saya ajarin jenengan bagaimana membuat member area, bagaimana membuat itu kerangka berpikirnya agak jelimet gitu loh, maksudnya. Iya betul. Berpikirnya teknis banget. Bagaimana kita nginstal plugin dan seterusnya gitu loh. Betul nggak Mas ya? Ya betul siap. Nah jadi harapan saya ini kan jenengan kan di bawahnya Mas Fuad ya. Iya betul. Nah harapan saya jenengan baca buku e-course DME Mas. Kalau sudah ikut Pak Agus. Ya. Siap. Karena materi ini sebenarnya kalau Anda sudah belajar ke Pak Agus sudah clear sebenarnya kan? Benar betul. Nah, masalahnya marketnya yang ikut ke Pak Agus atau yang ikut ke masa-masa yang lain itu berapa persen, Mas? Ini kita bicara market loh. Betul. Nah, kalau ikut kelas-kelas harus nunggu 3 bulan lagi. Terus Pak Kolel kapan belajarnya? Gitu. Belum lagi kelas offline-nya nunggu 3 bulan lagi, harganya 5 juta. Masya Allah. Siap. Artinya ini disruption. Makanya kenapa ya? Ya artinya gini teman-teman. Yang merasa trainer, yang merasa punya materi, segera di-online-kan gitu loh. Dan mungkin ini satu-satunya modul spam yang akan kita viralkan nanti gitu. Jadi bahkan nanti bisa mendisrupt workshop-workshop offline. Clear ya Mas ya? Clear. Kalau misalkan Mas Rahmat itu dengan lihat video ini seminggu, clear, kira-kira butuh workshop offline nggak? Apalagi ini direkam loh ya, ini direkam terus dimasukkan ke member area, kan dia kan ngulang lagi terus. Betul ya. Ya. Nah, artinya gini, selesaikan dulu ini, Mas. Gitu. Nanti jenengan ikut kelas lanjutan, gitu harapan saya. Ya. Mas, dari 26 orang itu semuanya belum belajar online, Mas. Mungkin 1-2 orang gitu. Oh, siap. Jadi saya harus clearkan, harus disclaimer bahwa modul 9 mantra it's pemula. Betul. Siap. Biar apa? Ketika Mas Rahmat itu nanti punya tim, Mas Rahmat tinggal kasihkan e-course-nya gitu loh, Mas Rahmat. Siap. Daripada jelasin dari awal kata kunci gitu kan. Betul. Ribet juga. Ya, betul. Ya, jadi teman-teman saya disclaimer bahwa
modul di Jago Digital ini adalah pemula, ya, baru pemula, gitu. Ya. Terima kasih Coach, terima kasih. Siap, kita clear. Kita lanjutin ya. Jadi yang sudah master bisa dengerin atau bisa tinggal tidur nggak apa-apa ya. Dan saya ngomong kayak gini pede banget. Kenapa? Karena saya belajar ke semua guru. Saya belajar Facebook Ads, belajar Google Ads, dan materi ini selalu yang keluar Pak Olil, gitu loh. Ya, sekarang gini. Saya ngajarin materi yang kelihatan keren, dan Anda nggak paham, atau mending materi yang saya ngikut Anda, gitu. Dan basic, tetapi Anda mindsetnya berubah, dan Anda bisa cari di internet nanti. Jadi kalau masalah-masalah backlink, internal link, itu cari di internet, gitu loh. Tetapi framework inilah yang mau tak bangun, gitu loh. Kerangka berpikir inilah yang mau saya bangun, gitu loh Pak, gitu loh. Ya. Dan 80% kesusahan di dalam marketing itu ada di mindset, bukan di teknis. Jadi kalau teman-teman mendewakan 9 mantra, jadi 9 mantra ini hanya sebagai pertemuan saya dengan Anda. Jadi sebagai awal kita kolaborasi, kita berpartner, gitu loh. Ingat teman-teman, knowledge, skill, attitude. Knowledge 20, masih ingat ya materinya ya. Knowledge 5%, skill 15, 80 attitude. Ya kan? Materi 9 mantra itu kira-kira skill, knowledge atau attitude Pak Olil? Knowledge. 5%, bayangin, cuma 5%. Tapi kalau 5% itu nanti Anda jadikan praktek selama setahun, itu akan menjadi skill. Itu masih nafas sekitar 20%. Yang paling penting adalah pola pikir. Bahwa internet marketing itu mudah. Internet marketing itu gampang. Gitu loh. Jadi semua yang ada di ruangan ini, ayo kita sebarkan modul ini, kita sebarkan e-course ini, supaya apa? Yang dapat manfaat banyak, gitu teman-teman. Ya. Jadi Pak Kolil saya kawal, gitu ya, sampai nanti kita mendampingkan bangun tim juga, sampai kalau perlu, kalau memang belum ada produk, nanti bisa pakai produk saya dulu, yang sudah viral, gitu ya. Jadi nggak usah riset, gitu kan, gitu. Nanti kirim dari pusat, gitu ya. Jadi dropship, gitu. Tapi kalau udah bisa, bahkan tak ajarkan bagaimana cari supplier, cari distributor, nah saya ajarkan, gitu. Ya. Oke. Ada yang lain yang ditanyakan, teman-teman? Nah, oke, sekarang kita lanjut, teman-teman. Yang kedua. Nah, yang pertama kita bicara tentang kata kunci, teman-teman. Nah, di marketplace kita butuh kata kunci, di YouTube kita butuh kata kunci, gitu kan. Artinya di semua platform kita pasti butuh kata kunci, gitu. Ya, Mas Abi sudah bergabung ya. Ya, agak telat nggak apa-apa Mas Abi. Ya. Nah, terus yang kedua adalah email, teman-teman. Email, ya. Anda harus punya manajemen email, teman-teman. Anda harus punya manajemen email. Manajemen email yang terstruktur, yang sistematis. Manajemen email yang terstruktur, yang sistematis. Dan itu ditulis semua, gitu, di dalam akun. Nah, ini tak contohkan manajemennya, gitu. Gitu. Hari ini saya buka-bukaan semua, teman-teman ya, buka-bukaan semua ya. Nah, kaidah membuat email, ya. Ya, dari email ya gitu aja lah ya, nggak perlu dibahas gitu. Nah, ini contohnya manajemen akunnya. Ya, kita buat, tak kasih contoh ya. Contoh. Ini file pendukung. Insya kita akan kasih di member area nanti. Ya, di sini ada laporan email. Anda buat. Makanya kenapa kita butuh email utama nanti gitu. Ya, laporan link, laporan fanspage, laporan Facebook, ini laporan omset, komisi gitu. Ya, laporan keuangan Agustus itu. Nah, seperti ini. Jadi kita punya datanya semua, teman-teman. Ini dulu nih. Nah, ini contohnya ya, dulu. Nah, ini contohnya ya. Ada tanggal, nama, alamat, jumlah pesanan gitu kan. Order, ongkos kirim, biaya COD, total. Ini Agustus. Nah, 2020 ini. Berarti saya udah lama nih online berarti ya.
Habis tahun berarti. Ya, ya. Oke. Ini contohnya ya. Ini contoh. Ini contoh format. Ya, ini Agustus. Gitu ya. Ini contoh gitu. Nah, Anda mau mana nih? Mau dibuka yang mana nih? Laporan penjualan store, laporan lead, laporan closing, fanspage misalkan ya. Nah, ada semua. Nanti Juli ini formatnya Anda silakan dibuat sendiri ya. URL-nya seperti apa. Jadi teman-teman kalau mau posting ya ditulis gitu loh. Ya, seperti apa gitu. Nah, ini formatnya tinggal diedit ulang. Nah, Facebook Marketplace gitu kan, laporannya apa, daily activity-nya apa. Ini 21 Juni ya. Nah, ini contoh lihat. Ini saya buka-bukaan dapur nih, teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau ini lebih keren lagi. Nah, ada rekap omset, ada rekap komisi. Ini semua pakai sistem semua kita. Ini waktu ya. Karyawanku sekitar 30-an waktu itu ya. Nah, store 4, store 6, store 7, komisi, ada semua. Rekap, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini nanti modul ke 9 ini ya, MCS ya. Nah, oke. Kita lanjut ke sini lagi nih. Nah, contohnya ini, teman-teman ya. Perumahan Syariah Sidoarjo. Nah, buat satu email utama gitu, yang umum. Ya. 4 kata kunci ya. Yang minimal 8 huruf besar, angka, simbol. Jadi dari awal pun password pun kita desain gitu loh. Ya, misalkan omset 1M per bulan. Itu ada buat gitu. Ya. Jadi kalau bisa passwordnya satu aja, dari semua akun itu passwordnya satu aja gitu. Jadi teman-teman harus paham tuh di sini. Jadi Mas Abi ini siap-siap jadi trainer loh, jago digital. Siap. Mas Abi nggak usah takut Mas. Sampai negara market bawah, aku yang atas nggak apa-apa gitu loh. Clear ya Mas Abi ya. Jadi kalau ada orang jujur ya, ini kalau ada Mas Tang ngomong ini, Pak Rafiq, kayak gitu doang diajarin. Jangan salah. Gue punya materi Google Ads, gue punya materi Facebook Ads, lengkap. Gitu loh. Jadi saya itu pengen kan jago digital itu kan bimbel internet marketing ya kan. Ya kan bimbel, berarti bimbingan belajar. Modulnya tuh baru kita launching modul 1, Pak, gitu loh. Ini modul preview sebenarnya. Gitu loh. Jadi Mas Abi siap-siap tag recording Shopee marketing. Siap? Mas Abi, siap nggak? Siap, siap. Nanti public speaking kita training, e-course-nya kita launching. Ya sama, kita launching di bulan 8-9 lah gitu. Jadi banyak orang Mas Abi yang butuh ilmu Mas Abi gitu loh. Bayangin, kalau ilmu ini disebarkan ke nasional dan ada orang yang nggak mampu gitu kan, tiba-tiba dapat link atau dapat video ini gitu kan, dan dia dapat manfaat, itu kan pasif pahala namanya. Tahu nggak kira-kira? Ya, sampai ke situ gitu loh. Nah, teman-teman PR-nya membuat seperti ini ya, seperti ini. Nah, username. Username itu gini teman-teman. Kalau teman-teman membuat akun, kira-kira disuruh ganti username-nya nggak Pak? Kira-kira Pak? Pak Kolil? Enggak. Username enggak bisa diganti, Pak. Ya, tapi username itu kan nulisnya dari awal. Iya. Ya, makanya username-nya itu adalah sesuai dengan kata kunci. Username itu kayak di IG lah, IG. Kan ada username nggak? Benar nggak, teman-teman? Betul. SEO banget username itu. Yes, makanya ini kan SEO memang. Kan aku bilang,
Ini kalau 9 mantra ini kalau dibuat judul spesifik sebenarnya ini lebih ke SEO, bagaimana kita di halaman Google optimasi gitu loh. Gitu. Ya, karena ya itulah saya. Oke. Jadi username-nya jelas gitu. Terus teman-teman buat judul. Yang kelima buat judul. Ya, kita kembali ke sini lagi nih. Nah, password udah, email udah, ini username nih. Ya. Ya. Jadi username itu bisa menggunakan faedahnya apa, jadi manfaatnya apa gitu loh. Misalkan kalau kita obat sakit apa ya? Contohnya misalkan ini contohnya deh. Nah, obat untuk diabetes gitu. Ini salah satu bisa dijadikan username gitu, teman-teman. Jadi Anda perkuat dengan pola pikir gitu loh. Kerangka berpikirnya dulu gitu loh. Gitu. Nah, clear nggak kira-kira teman-teman? Ya. Jadi username ini lebih ke apa ya? Lebih ke manfaat, bahasa daerahnya apa. Jadi orang itu kalau mau mencari kan belum tentu nama produk itu, Pak Khalid. Gitu. Kan bisa persamaannya, persamaan katanya kan bisa gitu. Betul nggak, Pak Khalid? Ya, betul. Nah, coba misalkan apa contohnya kira-kira Pak Khalid? Kalau di Pak Khalid, orang nyari itu apa? Apa namanya? Gigi ya? Apa tadi? Ya, gigi. Apa kata kuncinya apa? Kalau orang nyari itu? Biasanya 1 dokter gigi, ahli gigi, Nah, tambal gigi. Nah, itu kan umum ya, Pak ya. Kalau misalkan kita bicara persamaan katanya, Pak. Mirip dengan kata apa itu? Orang awam gitu kira-kira. Orang awam itu ya apa namanya? Biasanya yang paling sering banyak ditulis ya itu kata-kata gigi kemudian lokasi, Pak. Ya. Di Mojokerto kayak gitu. Ya, berarti nanti di sini. Nah, ini contohnya nih. Konsultan bisnis Sidoarjo. Ini salah satu username ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini. Ya. Jadi kata bombastis plus buying keyword plus kata kunci spesifik kota tertarget. Nah, ini rumus gitu. Loh, boleh nggak pakai ini? Boleh. Tetapi ini kelas PAUD, teman-teman. Ini sistem gitu loh. Kalau misalkan saya ngasih judulnya itu adalah membuat judul, terus nggak ada prinsip-prinsipnya, kira-kira bisa diduplikasi nggak, Mas? Ya susah. Bisa. Kalau kayak gini bisa nggak diduplikasi, Mas? Oke, misalkan kata bombastisnya buat aja kata gitu. Nah, kita praktek ya coba ya. Kita praktek. Nah, contohnya ya, dokter gigi gitu ya, Mas ya? Dokter gigi ya? Hah? Dokter gigi, ya. Paling banyak memang dokter gigi. Nah, berarti apa? Kata-kata bombastisnya, bombastisnya. Terdekat. Termurah. Terbaik Malang, ya kan? Ya, yang paling banyak biasanya terdekat karena banyak orang-orang yang nyari yang dekat lokasi dengan rumahnya. Ya, terdekat kan. Nah, ini A. Berarti yang paling banyak itu, Mas, berarti Surabaya. Terus B, BPJS. Nah, bayangin kalau kata kunci ini Anda tulis semua. Kalau kata kunci ini Anda jadikan 1000, kira-kira
enak kan buat artikel gitu. Ini walaupun iklan juga butuh kata kunci, betul nggak kira-kira? Ya, betul. Nah, artinya ini penting nggak kata kunci, teman-teman? Very. Nah, penting sekali. Nanti kata bombastis terbaik, ya. Tadi judulnya itu apa tadi? Ya, kata bombastis terdekat ya. Habis itu dekat. Ada kota. Nah, S, Surabaya. Berarti Sidoarjo, nah ini masih kalah sama Surabaya gitu. Ya kan? Oke. R, Rungkut. Oke. Nah, kalau teman-teman riset kata kunci dan teman-teman itu tidak tidak memiliki produk, hapus. Jadi Anda mau mengambil produk yang sesuai dengan jenis produk Anda gitu loh. Jadi misalkan Anda punya 1000 kata kunci. Misalkan di sini ada kata kunci nih. Oke. Keyword sitter misalkan ya. Nah, ini kata kunci juga. Ini yang gratisan. Google ya. Apa dokter gigi apa ya? Ya. Dokter gigi. Nah. Mas Habib, belajar di dalam nggak ini, Mas? Mas Habib. Apa? Belajar dalam nggak ini? Belajar dalam maksudnya? Ya, ada mendalami nggak ini, Mas Habib? Oh iya, ini apa? Tapi kata kunci ini aku pakai fanpage. Jadi judul fanpage itu tak buat kata kunci. Artinya kan harus utuh kalau belajar, Mas, gitu kan. Biar filosofi. Jadi gini, filosofi latar belakang. Mau belajar apapun selalu belajar filosofi, latar belakang, baru what apa. Kalau kayak gitu. Ya. Saya belajar kata kunci ke 3 guru, teman-teman. Ya. Guru ini ngajarkan ini. Makanya saya ketemu 8 itu tak gabungkan. Dari berbagai guru ini ngajarkan ini, guru ini ngajarkan ini. Oke, akhirnya saya rangkum, oh berarti kerangkanya seperti ini ya kata kunci gitu. Ini contohnya nih, Mas Kolil. Siap. Ini ada terdekat, Purwokerto, ini tinggal di-download aja. Belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan ya. Kelihatan ya? Nah, kelihatan. Ini tinggal di-download aja. Gitu. Ini. Pakai keywordtool.io ya. Banyak, puluhan gitu loh. Jadi saya berpikirnya jangan gitu loh teman-teman. Jangan fokus pada tool. Tool ini sewaktu-waktu bisa mati gitu loh. Fokuslah pada untuk membuat kata kunci itu ada tool titik. Tinggal Anda punya duit atau enggak, beli. Kalau beli lebih detail lagi, lebih lengkap gitu loh. Lengkap ya, pokoknya ya. Ya. Jadi intinya di kata kunci itu kalau di training offline ya di JB ya itu 1 hari sendiri Pak kita debat masalah kata kunci dan hari ini mungkin di kata kunci itu aja deh gitu. Kalau punya saya itu yang judulnya memang Dental Care Mojokerto. Kalau semuanya diketik gigi Mojokerto itu masih nomor 1, Coach. Tapi masalahnya ada lead atau enggak? Ada, Coach, banyak. Berarti tinggal nyari anak magang, ya kan? Anak magang disuruh lihat e-course, kerjanya online, kamu kerja di rumah, kasih kata kunci 1000, per hari posting 100. Anda udah selesai masalah. Waduh, mantap itu. Nah, masalahnya saya punya anak magang, Pak. Cuma ketika anak magang nggak ada e-course, ribet ngajarinya, Pak. Betul. Sekarang Senin, saya akan keliling sekolah, Pak. Senin, Pak. Saya akan keliling sekolah, saya akan kasih e-course itu, guru-guru itu, rencanaku. Jadi digital marketing go to school gitu ya. Saya ada program belajar online gratis. Saya akan ke kepala sekolahnya satu-satu gitu. Habis itu nanti kerjasamanya adalah magang online dengan JB. Udah, saya siapin kata kunci utama, terus tak suruh posting aja udah. Jadi sebenarnya ini sistem gitu. Jadi kalau teman-teman tuh jangan menganggap ini tuh materinya gampang, bukan.
Kalau ini gampang berarti kan berhasil saya, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Jadi gini poinnya. Makin materinya mudah, di balik materi ini itu ada kerumitan, Pak. Jadi saya itu berusaha menyederhanakan materi, jangan digeret-geret ke yang sulit lagi gitu loh. Contoh kayak kemarin itu materi launching, itu materi berat, Pak, itu, Pak. Betul nggak, Mas Abi? Betul. Aku yakin kalian ini lihat materi kemarin yang launching itu juga untuk apa buat saya launching itu. Tetapi kan saya rangkum jadi 10 gitu loh. Siapin produk, ya kan? Siapin preparation, yang ketiga itu siapin persiapan SDM, yang keempat itu trafficnya menggunakan apa, sampai di nomor 7 launching. Ya. Dan itu jangan dipersulit gitu loh, langsung dieksekusi gitu. Oke, kita kembali ke kata kunci lagi teman-teman. Ayo, apalagi? Nah, oke ya, konsultan. Bisnis itu aja. Ini kebetulan saya sendiri yang optimasi. Saya misalnya kalau membuat contoh ini, Pak. Karena ini aku yang membuat masalahnya. Nah, ini alamat nomor, jadi yang terakhirnya 54 nomor saya, Pak, ini, Pak. Mantap. Jadi 085 655 ini nomor saya ini. Jadi itu nomor 1 Google itu sudah, Coach. Apa? Sudah nomor 1 Google. Udah, kalau situ aja kita tuan rumah, Mas. Jangan sampai tuan rumah kita nggak nomor 1. Gitu. Minimal tuan rumah lah ya. Nah, ini konsulat di Sidoarjo. Ini punya saya nih, 1, 2. Ini punya saya nih. Ini Facebook nih, Facebook marketing nih. Kita cek ya. Nah. Jadi intinya itu adalah bagaimana produk Anda itu ada di Google, apapun caranya. Ini daftar perusahaan konsultan ini diambilkan dari kata kunci gitu loh. Nah, ini. Nah, pertanyaannya adalah produk Anda apa? Nah, ini. Oke ya. Konsultan sales. Ini kata kuncinya semua ini. Ini kalau tak buka dapur saya nanti ya. Jadi pekerjaan digital marketing itu seperti ini, Pak, di balik sehari-hari, Pak. 24 jam itu kayak gini, mikir-mikir konten, mikir kata kunci. Saya membuat konten itu ya dari kata kunci gitu loh. Dari kata kunci, dari 10 kompetitor diutek-utek, jadikan kata kunci Anda, jadikan konten Anda. Udah. Jadi semua tuh hanya ngulang gitu loh. Oke. Ini mana nih? Ini kata kunci. Ini punya saya juga. Nah. Tadi udah ya. Udah. Ini username, Pak, ini, Pak. Paham, Pak? Ini username. Oh iya, siap. Ini bisa diganti sebenarnya, ya kan? Ini username nih. Alamat. Ya kan? Nah, itu nanti ada di Facebook Marketplace. Jadi kalau di e-course ya, e-course itu yang keberapa? Modul ke-8 yang membahas Facebook. Ya, motor posting. Yes, ya. Jadi ini satu rangkaian gitu loh. Jadi ya, oke. Apalagi yuk kita bahas kata kunci nih, teman-teman. Nah, konsultan sales. Sales Sidoarjo. Ini lumayan lead-nya nih yang telepon saya nih. Dan ini yang ngerjakan bukan saya, anak-anak magang. Nah, ini. Nah, ini kalau digambar, saya nomor 1. Nah, ini nomor 1 semua nih saya. Ini nomor 1 semua.
Ayo. Kira-kira kalau produk ada di Google dan produk ada dicari banyak orang, kira-kira gimana orderan Anda gitu loh. Ini SEO. Lah, Pak, kalau nggak closing gimana? Ya ada banyak faktor gitu loh. Konsultan hukum Sidoarjo, saya punya unit usaha ya. Konsultan hukum Sidoarjo. Ini kebetulan klien saya ini. Nah, ini nomor 1 nih. Nah ini ya. Ini baru dioptimasi nih. Kalau ini, nah ini kita menggunakan fanspage gitu loh. Ini lead-nya per hari 5, 10 itu ada. Ini salah satu sahabat saya ini. Sidoarjo. Itu doang teman-teman, gampang digital marketing tuh. Ayo, ada yang tanyakan kira-kira? Saya tanya. Ya, Google My Business itu satu email, apakah bisa pakai di banyak Google My Business akun? Jadi gini, GMB. Jadi gini, teman-teman. Ini prinsipnya ya, teman-teman ya. Ada temanku yang fokus main GMB marketing. Jadi apa bedanya GMB dengan marketplace? Itu sama, Mas. Ya, saya bukain ya. Saya bukain bentar. Nah. Jadi di postingan, nah ini. Di postingan, nah ini. Lengkap ya. PPT-nya lengkap. Nah, teman-teman nanti bisa duplikasi lah di sini ya. Setelah kita terstruktur, YouTube, udah YouTube. Nah, ini teman-teman kaidah teman-teman ya. Ini kaidah gitu. Jadi ada beberapa pasar gitu. Jadi ada pasar katalog, ada pasar dokumen, ada pasar album, ada pasar peta. Jadi Google My Business itu peta, Mas Abi. Nangkap nggak? Ya. Jadi kalau Mas Abi mau nyepam GMB itu namanya GMB marketing gitu loh. Itu filosofinya. Jadi Anda membuat akun 1000 ya, setiap kota 54 kota itu ada alamat Anda semua. Maka Anda akan dicari dan di situ saya dengan kata kunci. Selesai masalahnya. Itu satu email. Ya enggak lah. Kan kita banyak berarti. Ya iya kan aku udah bilang, kita kan buat email 100, 200, 300. Beli nomor yang tanpa OTP. Paham ya? Jadi gini poinnya teman-teman. Berarti itu banyak, tapi alamatnya sama itu bisa? Bisa, tapi kan nggak boleh plot. Ada titiknya, ada samping apa gitu loh. Ya, pinter-pinternya kita aja. Oh. Misalkan A15, terus A15 samping A17. A17 sebelah A18 gitu aja. Udah terusin aja, diakalin aja gitu. Jadi kita itu sebenarnya kan nggak boleh sama Google gitu loh. Kita tuh ngakalin gitu. Nah, gitu. Jadi mindset Anda ini belum digital marketer lah gitu loh. Maksudnya Anda ini kurang liar gitu loh. Liarin dulu baru nanti naik tingkat ke SD SMP. Jadi Anda itu basicnya belum dapat tapi tiba-tiba langsung improve. Jadi Anda itu filosofinya dulu, kerangka pikirnya dulu gitu loh. Nah, kalau Anda itu mau fokus ke mana? Ke Shopee. Sekarang pertanyaannya, Shopee itu kalau di offline namanya mall. Facebook Marketplace itu kalau di offline namanya pasar. Apa bedanya? Gitu loh. Tahu nggak kira-kira? Jadi
Kalau saat ini kita ke Royal Plaza, sepi nggak Mas Abi? Sepi. Sepi. Tetapi suatu saat ketika Shopee ada kompetitornya, kemungkinan Shopee bisa sepi. Gitu loh. Pertanyaannya, apakah kita nggak jualan ketika Royal Plaza itu tutup? Ya tetap jualan. Tetap jualan, tetapi nyari produk atau platform lain. Betul nggak? Betul. Artinya apa? 9 mantra ini bukan how to, tapi kerangka berpikir, kerangka kerja. Makanya kenapa? Saya punya murid-murid, itu jadi semua, Mas. Karena yang tak serang itu bukan how to-nya. Ya saya jujur aja ya, kalau how to banyak yang nggak ngerti gitu. Dan saya apa adanya aja gitu. Tapi saya kan punya karyawan 30. Gitu. Ya kan? Tetapi semua strategi saya yang rancang, semua strategi saya yang membuat. Modul saya semua yang membuat, gitu loh. Jadi Anda ini benar-benar cobalah. Makanya jangan serakah. GMB digarap 1.000, YouTube 1.000. Lah, 1 miliar pertama Anda itu apa gitu loh. Kalau Anda memang tahun ini fokus ke Shopee, ya Shopee, tapi sampai 1 miliar keuntungannya per bulan gitu loh. Nanti nyari timnya ngerjakan YouTube, tapi secara fundamental Anda tahu gitu loh. Kira-kira kalau teman-teman baca e-course doang tanpa ikut webinar ini nggak akan paham filosofinya. Dan ada orang di luar sana ketika lihat e-course, cuma gitu doang. Ya nggak apa-apa lah. Toh juga kita nggak menyakiti mereka. Kan kita punya komunitas sendiri. Coba tanyakan teman-teman. Tanyakan. Ayo, debat sama saya nggak apa-apa. Habis-habisan nih. Saya bisa mempertanggungjawabkan gitu loh, modul 9 mantra ini gitu. Bahwa ini akan bermanfaat. Apalagi anak lulusan-lulusan SMK, karyawan yang baru ngerti digital marketing. Ada jutaan orang yang belum online dan kita akan masuk di situ. Jadi kalau kita bicara mastah atau orang-orang yang sudah expert, saya pikir kita juga satu angkatan belajar Facebook Ads. Saya juga belajar Google Ads juga gitu. Ya, saya pikir ya biasa aja sih gitu. Semua juga materinya 9 pilar ini, 9 mantra ini. Di Google Ads juga ada kata kunci, di Google Ads juga ada deskripsi, ads copy, gitu. Di Google Ads juga ada riset gitu kan. Artinya bahwa media promosi ini, teman-teman, jangan digarap semua. Tapi kalau Anda mau garap semua, nggak apa-apa. Makanya kenapa ada namanya audit company. Anda mampunya berapa gitu loh. Kalau misalkan Anda punya anak magang dan anak magang itu nggak digaji, inilah yang dikatakan oleh Mas Gopal, Mas Abi gitu loh. Jadi maksudnya Mas Gopal itu adalah kamu tuh suruh ngerjakan 9 mantra ini gitu loh. Nyari anak magang suruh lihat e-course atau suruh ngajar gitu loh. Tetapi apakah nyampe pesannya ketika Anda tidak dijelaskan seperti ini? Tangkap nggak kira-kira? Tangkap. Jadi saya yakin teman-teman, ya 27 orang yang ada di ruangan ini akan menjadi orang yang sukses. Saya yakin-yakinnya, gitu loh. Karena saya pernah dialami seperti posisi Anda itu 2020, gitu loh. Dan saya mencari tahu guru yang merangkum materi itu nggak ada, Mas Abi. Saya tuh mau berguru ke marketing, nggak belajar digital. Saya belajar ke Marketplace, nggak diajari digital. Saya belajar digital, nggak diajarin ini. Jadi saya tuh merangkum, kira-kira siapa ya perusahaan yang punya modul paling lengkap, teknis ada, manajemen ada, keuangan ada. Akhirnya lahirlah JB Institute gitu loh. Jadi JB Institute itu singkatan dari Jago Business Institute. Menjadi partner pertumbuhan perusahaan. Jadi memang desain dari JB Institute itu untuk menumbuhkan orang lain gitu loh. Filosofinya. Nah, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Kita loncat-loncat aja nih. Oke, kita ulang, Mas Abi. Pertama apa? Kata kunci ya. Oke, clear kata kunci? Apa perlu dipertajam lagi?
Clear. Clear ya? Yang kedua adalah Gmail. Gmail silakan buat sendiri. Intinya adalah Gmail itu dibuat sesuai dengan kata kunci tadi. Jadi kalau misalkan ini, tak kasih contoh ya. Gmail. Nah, ini laporan Gmail ya. Ini tinggal ditulis saja di spreadsheet teman-teman ya. Nah ini contohnya nih. Ini laporan postingan di Facebook Marketplace. Nah, Anda buat belum keluar ya. Oke, seperti ini. Nah, ini link misalkan dilaporkan gitu. Jadi nanti Anda bisa menggunakan anak magang gitu. Bisa menggunakan karyawan gitu. Saran saya sih anak magang kalau kayak gini gitu. Kalau karyawan kita nggak tahu bisa ngukur efektif atau enggak gitu. Yang jelas mindsetnya adalah Anda ini sekarang sudah go online gitu dan Anda harus merubah habit gitu loh. Habitnya itu dirubah gitu. Ya. Jadi poinnya teman-teman harus paham nih 9 mantra ini. Tadi dibuka salah satu boleh? Boleh, kan udah tadi. Yang mana? Bahaya yang link tadi loh, yang Facebook Marketplace. Ini lama ini, file lama ini. Coba bisa nggak? Nah, ini. Ini waktu dulu jualan sabun sih dulu kita. Ini adalah kata kunci. Ini adalah deskripsi gitu. Masih ada sekarang. Jadi kita bisa cek nanti. Oke, yang kedua email. Ya, terus email udah, username udah, judul. Nah, judul mana judul? Nah, ini contohnya nih, teman-teman judul. Konsultan bisnis. Ini judul nih. Nah, contoh nih. Kata bombastis. Ya. Kata bombastis. Kata bombastis, nomor WA, habis kata kunci spesifik plus kota tertarget. Udah ini aja diajar. Tapi ini cocoknya di produk jasa biasanya. Jadi produk itu ada dua, teman-teman. Produk yang by need, dia butuh, atau yang by interest. Gitu. Ini harus paham nih. Jadi jangan sampai nanti kita mengajarkan ini, terus dengan praktek, terus nggak closing, terus ilmunya nggak proven. Tergantung produknya apa dulu. Gitu. Kalau saya menggunakan konsultan hukum, konsultan bisnis, itu work gitu loh. Masuk gitu loh. Tapi kalau skincare saya menggunakan ini nggak bisa gitu. Skincare saya cocokkan di Facebook Marketplace. Ya, cukup clear ya. Jadi harus paham teman-teman poinnya. Nah, Pak Khalil atau Mas Abi ya, kira-kira judulnya apa? Ayo coba kita praktek. Ini teman-teman materi ini insya Allah besok kita ulang lagi ya. Tolong kalian besok nggak usah ikut gitu ya. Kan udah jago ya. Kalian besok undang banyak orang, nanti yang ngisi Pak Rafiq gitu loh. Kalau kalian kan udah jago ini sebenarnya. Ya. Udah jago belum Mas Abi? Udah paham belum ini Mas Abi? Udah paham. Ya? Praktek cuma nggak ada kayak kata bombastik ini langsung ya, novel ya, terus kata siapa. Artinya sesuatu yang tidak terduplikasi, tidak tersistem, itu tidak bisa terduplikasi. Anda tahu nggak Mas? Saya punya sekitar 10 orang yang bisa ngajarkan materi ini di kantor saya. Hampir semua karyawan saya tuh bisa semua ini.
Jadi sesuatu yang tidak terduplikasi, tidak termasifkan, tidak terrekord. Bahkan Pak Kolel kira-kira kalau misalkan ngapalin e-course 9 mantra, tiba-tiba disuruh ngajar oleh kepala sekolah, disuruh ngisi di RT, kira-kira berani nggak Pak? Pak Kolel? Ya berani Pak. Coba kalau tidak ada kaidah, tidak ada sistem, tidak ada pola, kan tinggal gampang loh Pak. Oh, diinget-inget ada. Sambil dilihatkan e-course, habis itu dijelaskan, selesai kan? Gitu. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita ada di halaman 1. Isinya, intinya kan di situ toh, benar nggak? Betul. Kalau misalkan kita mau menggunakan SEO, ada nomor 1, tapi kata kuncinya kata kunci berat gitu loh. Kita kan kata kunci yang panjang gitu. Dan masih celahnya masih oke gitu. Oke. Ya, kata kunci udah, Gmail udah, password udah, username udah, ya kan? Judul udah, sekarang kita bicara deskripsi. Nah, ini deskripsi. Ini kaidahnya. Ya. Pertama adalah klik nomor WA, kata kunci 5 tadi, terus brosur usaha, nama usaha, alamat usaha, hashtag, cara mencari kata kunci dengan tadi udah. Nah, di sini kita siapkan semua gitu. Ini kayak marketing kit kemarin, ada video, ada JPG, ada PPT, ya, judul, gitu. Udah. Jadi jadi contoh nih, tak kasih contoh ya, tak kasih contoh. Nih muridku ya, Modina. Ini contoh nih. Ini 100 deskripsi. Ini contohnya nih. Ini kelihatan nggak teman-teman? Belum keluar. Udah toh? Belum. Udah toh? Nah, sudah, sip. Nah, ini kata kunci. Deng. Ada berapa nih? Ada 1000. Jadi kalian itu terapkan ilmu launching kemarin, ya, disempurnakan lagi. Jadi sebelum Anda posting itu, sebelum Anda nyerang. Jadi kalau istilahnya launching kemarin, manajemen launching, itu ketika kita udah marketing kit, kita udah posting. Jadi nomor 8 itu nomor 1 sampai nomor 7 harus clear. Paham nggak Pak Kolil? Ya. Jadi Pak Kolil kalau mau main SEO, tak privat nanti Pak Kolil. Tak kasih PR. Buat 1000 artikel yang berbeda dari 1000 kata kunci. Sebelum Pak Kolil posting di web. Siap. Jadi flash disk ini isinya 1000 kata kunci itu udah selesai. Jangan sampai Anda posting itu nyari artikel, jangan gitu loh. Jadi Anda beli flash disk, isinya itu 16 GB, buat 1000 artikel, diambilkan dari 1000 kata kunci, ya, dengan kaidah-kaidah SEO friendly. Habis itu Anda beli domain, Anda posting di satu website. Kira-kira ada, dan Anda nyerang kata kunci utama. Kira-kira nangkring nggak Pak? Kira-kira logika berpikirnya? Ya sangat nangkring sekali, bahkan bisa spread, tersebar. Artinya apa? Oke, kita menggunakan gratisan, pakai blogspot aja deh. Gitu. Kan bisa, benar nggak? Gitu. Dan jadi gini, poinnya gini. Saya kan bukan mastah ya saya itu. Saya itu hanya punya konsep gitu aja kan, punya ide gitu. Nah, saya nggak mungkin Pak Rafiq itu menguasai semuanya. Belum dipahami ya, Pak Kolil ya? Ya. Jadi saya itu bukan dewa yang bisa Facebook Ads, bisa Google Ads, bisa Facebook Marketplace. Tetapi saya bisa menyampaikan bahwa digital marketing itu mudah. Itu poinnya. Tidak penting teman-teman saya hebat atau nggak bisa atau bisa. Yang penting bagaimana ilmu itu Anda bermanfaat. Itu aja. Dan adab belajar itu kan, jadi gini, saya kan kebetulan kan menjelaskan satu platform. Contohnya Facebook Marketplace, karena kan kita praktisi gitu. Makanya e-course bulan depan atau 2 bulan lagi kita fokusnya ke Facebook Marketplace itu.
Kita launching tok lah setiap bulan nanti. Nah, Mas Abi siap-siap e-course-nya namanya Jago Shopee misalnya. Nanti yang isi Mas Abi gitu. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Kita di sini ada judul. Nah, kelihatan nggak kira-kira teman-teman? Kelihatan. Ya? Kelihatan. Ini ada 1000, teman-teman. Jadi Anda sebelum Anda posting itu ada siapin judul. Kira-kira judulnya apa? Walaupun ini kita bicara Anda nggak closing, tapi jangan salahkan saya gitu loh. Buktinya mana? Saya itu lagi merubah pola Anda dalam bermain gitu loh, mindset gitu loh. Minimal ketika ada murid Anda tanya, minimal bisa jawab gitu loh. Ini nyambung dengan materi launching manajemen kemarin, betul Mas Abi? Ya, betul. Bedanya kalau launching kemarin kita bicara kualitas. Ya, desainnya harus bagus. Saya punya tim sendiri gitu. Kalau ini kan kita nggak butuh bagus-bagus desainnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah. Oke ya, kita lanjut ya. Tanya boleh, Coach. Oke, kira-kira kita diskusi dulu. Ada yang tanya nih. Ampun coach, orangnya kok dimarahi. Gitu. Enggak, kita nggak marah. Kita tuh saking semangatnya gitu loh. Ya. Jadi insya Allah nanti di grup nanti tim saya akan ngisi gitu, karena akan ngisi gitu. Ya, jadi nanti kita bagi tugas, ya. Oke, jadi intinya teman-teman bahwa digital marketing itu mudah gitu. Digital marketing itu mudah. Intinya di situ poinnya. Oke ya, kita lanjut tadi sampai mana? Oke. Tadi kita hashtag udah ya. Oke, hashtag udah. Ini contoh deskripsi saya, misalkan pelatihan digital marketing, klik nomor WA digital marketing kata kunci gitu. Di sini ada apa itu Jago Digital, merupakan agensi yang bergerak di bidang pelatihan digital marketing, gitu kan. Berbagai bidang dan berfungsi sebagai pemasaran digital. Pemasaran digital adalah, nah ini juga kan ada diisi gitu. Nah, udah klik. Nah, jadi deskripsi sudah gitu kan. Pertama kata kunci gitu kan, yang kedua Gmail, ketiga password, keempat username, kelima judul, dan ke-7 itu tag. Nah, ya. Cara mencari tag, nah kita menggunakan relate. Jadi ini sebenarnya bisa dijadikan kata kunci juga gitu. Ini bisa digunakan sebagai kata kunci juga. Karena ini yang direkomendasikan oleh Google sebenarnya. Nah, yang ke-9 baru posting. Nah, inilah kita. Saran saya teman-teman belajar minimal 3 poin ya, yang terkenal dulu. IG, Facebook, YouTube. Itu yang paling basic menurut saya. Nanti baru menambah ke GMB. Dan ini akan menjadi e-course semua, teman-teman. Ini akan menjadi e-course, judul e-course sendiri. Karena cara mainnya beda gitu. Tangkap ya, teman-teman ya. Nah, dari sini berarti udah selesai. Tinggal YouTube gimana cara mainnya, Facebook gimana cara mainnya, IG gimana cara mainnya. Udah itu aja. Clear ya, teman-teman ya. Tinggal
produk Anda itu cocok dengan channel apa. Ini sesuai dengan kata launching kemarin. Launching kemarin itu yang kelima kan memilih channel, traffic. Betul ya? Maka Anda kalau menggunakan YouTube berarti Anda harus punya content planner, punya video selama 3 bulan ke depan, atau planning YouTube selama sebulan ke depan. Itu mau seperti apa gitu. Nah, kira-kira 9 mantra ini bagus nggak, Pak? Gitu. Ya. Mantap sekali. Dan aku yakin Mas Abi itu kalau disentuh dikit aja mindsetnya gitu. Jadi banyak Mas Abi yang membutuhkan ilmu Mas Abi. Apalagi udah punya basic Shopee kan gitu. Harusnya itu ini dulu, baru di sini ada namanya Shopee, Mas. Betul nggak Mas Abi? Betul nggak? Ya, ya. Shopee itu bagian dari platform gitu loh. Jadi kalau Anda ngajarin orang, jangan ajarin Shopee, tapi ajarin dulu fundamentalnya, ajarin dulu kata kunci, ajari membuat password, karena nanti kita akan punya Shopee banyak, misalkan mau nyepam nih, buat 50 akun Shopee gitu, kan bisa gitu kan. Terus habis itu judulnya apa? Penting nggak judulnya? Oh, penting sekali. Berarti risetnya tadi benar nggak? Di semua platform Iya. tadi? Hah? Iya. Kan gampang sebenarnya. Kan nomor 7 tadi kata risetnya itu kan per platform. Clear ya? Contohnya ya, misalkan marketplace. Ini kata kunci ini. Jual madu, misalkan madu ya. Madu. Belum kelihatan. Belum keluar. Oke, misalkan madu. Berarti kata kuncinya apa? Madu Mojokerto. Ya. Madu asli misalkan. Berarti madu asli hutan, madu asli Surabaya, madu asli Sidoarjo, ini yang dicari banyak orang. Gitu. Ini platform. Oke, kita bicara YouTube misalkan, YouTube. Kita bicara YouTube. Nah, misalkan madu asli. Nah, ini kata kunci juga, gitu loh. Ya, madu asli sarang lebah. Tadi di Google, ini di YouTube, tadi di Facebook. Kita di Shopee. Nah, di Shopee misalkan. Paham ya, teman-teman ya? Nah, kita misalkan di Shopee ini. Loading. Nah. Ini Shopee saya nih. Nah. Jadi kita bisa gitu loh. Kalau di Shopee langsung nah. Ini kata kunci juga gitu loh. Madu asli. Mas Abi lebih jago lah ya. Begini ya. Ini madu asli murni. Nah ini kira-kira sama nggak teman-teman? Tidak sama. Nggak sama karena perilakunya berbeda gitu loh. Jadi gampang sebenarnya kalau kita paham. Jadi gini loh, risetnya itu di Shopee, jualnya di YouTube. Risetnya di YouTube, jualnya di Shopee. Risetnya di IG, jualnya di Shopee. Cuma itu aja loh, digital marketing itu sebenarnya. Anda nyari supplier di Shopee, ini rahasia nih ya sebenarnya. Ini rahasia saya juga sebenarnya. Jadi Anda mau nyari 1000 supplier, itu di Shopee ada nggak? Ada. Oke, kita buat Pareto. Buat 10 terbaik. Rank 1, nomor 1, the best. Tangan pertama, ada nggak? Ada. Setelah itu dicari, di produknya dimodif, ditaruh di marketplace, dinaikin harganya. Selesai, Anda dapat untung.
ilmu ini nggak ada di ekor 9 mantra. Adanya ini konsultasi, gitu. Cara main, gitu. Experience, pengalaman, gitu. Jadi kata kunci aja kita nggak selesai hari ini, teman-teman. Serius. 3 hari, 2 hari kata kunci tok. Belum lagi kalau ada tulis-tulisnya. Oke ya, teman-teman ya. Udah ada gambarannya, Mas Abi, kira-kira? Oke. Mas Abi ini jangan-jangan gantiin saya nanti, ya. Bahaya, makanya ada pesaingnya saya kira-kira. Bahaya, Mas. Ilmu ini bahaya kalau disampaikan ke market. Serius. Karena ilmu kaya itu di sini sebenarnya gitu. Ya udahlah, nanti cek di e-course lah ya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Nah, yang terakhir langsung ke belakang ya. Ini ada di e-course semua, teman-teman ya. Ini reviewnya ya, ini reviewnya. Nah, yang terakhir itu evaluasi, teman-teman. Ini yang paling penting. Ini yang kata Pak Kolel tadi, wow, keren banget nih. Impian Anda, postingan Anda, strategi Anda akan sia-sia kalau tidak dikontrol. Maka dari itu, mulai sekarang per 2 jam, jangan nunggu tim, tapi Anda sendiri yang laporan. Minimal lapor ke istri. Kalau Anda punya satu karyawan laporan ke Anda. Mulai disiplin, teman-teman. Jadi yang paling penting, ini saya lagi kursus, saya lagi ikut ini, ikut challenge games. Saya bayar 3 juta, ikut games 100 juta 3 bulan sama Mas Auf. Baru daftar kemarin tanggal 1. Saya mengeluarkan duit 3 juta untuk ikut challenge 100 juta 3 bulan. PR-nya gila. Jadi PR-nya itu hari pertama langsung wajib mengumpulkan 10 perubahan gitu. 10 perilaku gitu. Nah, itu teman-teman mau tak ajarin nanti kalau mau. Kalau mau sih. Saya itu pengen sharing, tapi kalau teman-teman nggak mau kan saya kayak ngetek. Jadi gini loh. Saya itu punya knowledge, punya ilmu, tapi ngemis ngajarnya kan nggak boleh kayak gitu. Nah, bagaimana kalian itu minimal ya yang aktif lah ya. Nanti tak dampingin 100%, artinya benar-benar kita total gitu ya. Jadi teman-teman per hari ada 5-10 perbaikan, maka 3 bulan ke depan Anda akan berubah hidup Anda. Karena kita harus rusak pola. Gitu. Jujur Anda seminggu ini sama saya itu rusak pola otak Anda. Gitu. Apalagi yang ikut aktif ya selama seminggu terakhir. Nah, dievaluasi, setelah evaluasi nomor 9, selanjutnya ambil evaluasi dijadikan perbaikan. Untuk perbaikan berkelanjutan mulai nomor 1 sampai nomor 8. Udah muter aja gitu terus. Laporan CS digarap, laporan posting digarap, laporan konten digarap, laporan akun digarap. Ya, udah. Semudah itu, teman-teman. Jadi kesimpulan 9 mantra adalah kata kunci 1000 PR-nya, membuat email sesuai dengan kata kunci, membuat password kalau bisa doa. Yang keempat adalah username atau nama pengguna. Ya. Yang kelima adalah judul dengan rumus kata bombastis. Ya. Terus nomor HP, kota tertarget, ya. Kata kunci, kota tertarget. Terus membuat deskripsi. Bisa menggunakan copywriting versi Anda. Tapi minimal di sini minimal ada brosur, ada alamat, ada link perusahaan, ada kata kunci. Minimal gitu. Kata kunci ini bisa dikembangkan, jadi artikel. Setuju nggak Pak Olin? Setuju. Jadi ketika di sini ada 5 kata kunci, jangan ditelan mentah-mentah. Oh, berarti cuma kata kunci dijajar-jajar. Ya ini kan PAUD, tapi kalau sudah expand ya kata kuncinya dijadikan artikel dong. Betul nggak Pak Olin? Iya, betul. Artinya ini tuh kerangka sebenarnya. Kita belum bunyi. Ketika ini tidak dijelaskan, ini nggak bunyi gitu loh. Kalau ini sudah dijelaskan baru paham. Tapi kalau ini nggak dijelaskan, orang baru nggak akan bunyi. Gitu. Clear ya? Clear. Clear. Di sini posting minimal 3, 10. Udah. Nah, kalau ini lebih dalam lagi, Bos. Sebenarnya ini materi utama itu. Jadi kalau ini adalah lebih ke sistemasi digital marketing.
Jadi saya punya tim yang menjalankan ini sebelah rumah. Nah, tim kantor saya menjalankan ini, Mas Abi. Jadi yang ada di kantor saya yang project Jago Digital itu menggunakan ini. Tapi like sabun, kecantikan itu menggunakan ini. Tapi kita hanya menggunakan marketplace aja. Clear ya Pak ya? Jadi Pak Taufik praktek di JP Beauty menggunakan Facebook Marketplace. Omsetnya 100 juta per bulan dari 25 tim, gitu kan. Tapi saya juga punya tim, yang dimana tim saya itu fokusnya di Facebook sama IG Ads, gitu ya. OTW kita ads-nya. Produknya itu produk digital, gitu. Ini, nah makanya ada yang namanya audit company. Audit ini kita bicara pendampingan. Kalau nggak pendampingan nggak bisa ini. Gitu. Materi ini itu ada di slide ini teman-teman. Baca nggak? DME model. Iya ini gitu. Nah ini materinya ya yang tak sampaikan seminggu yang lalu ada di sini semua, cuma ada di mana gitu aja sih gitu. Kalau misalkan manajemen ya di belakang, kalau reseller ya WA marketing, itu aja sebenarnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman materi hari ini. Dan kita juga ini ada proses bisnisnya juga. Nah ini ada e-course-nya juga ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa belajar di e-course DME. Gitu. Lanjutan dari 9 mantra. Jadi Mas Rosid nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi Mas Rosid kira-kira kalau sudah selesai 9 mantra, lanjut ke DME ya Mas Rosid ya. Siap coach. Udah video berapa 9 mantra? Yang ini, yang DME. Yang DME baru yang paling atas coach. Itu perusahaan saya itu, produk saya itu. Ya. Kamu kalau DME itu panjang-panjang videonya itu 30 menitan ada 80 tuh. Iya. Makanya kalau nggak sabar nggak kuat sampai tuh lihat video itu kalau nggak ada alasan yang kuat itu. Dan cara saya membangun tim ya waktu rekaman itu Mas Rosid. Jadi waktu saya training tahun kemarin itu saya belum punya tim. Tapi saya yakin suatu saat video itu kepake dan benar kepake. Kalau Anda tanya, kalau cara bangun tim gimana ya? Lihat video DME gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu ada ditanyakan. Ya. Nah, terima kasih. Wah, ini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi mulai besok sudah bisa jualan coach yang affiliate ini. Bisa ya. Tapi teman-teman kalau bisa buat grup ya. Besok kita jam 8 ya. Jam 8 kita ada seperti ini tapi merospek ya teman-teman ya. Kemungkinan saya undang mentor-mentor. Jadi Mas Habib besok Mas Habib nanti bisa ngisi nanti. Jadi Pak Colin nanti bisa ngisi tapi sebagai moderator Pak. Oke, siap. Jadi dijadwalkan aja besok siapa yang ngisi sampai hari. Nah, nanti jangan dimasukin grup saya, paham ya? Oh iya. Kalau grup saya nanti jadi prospek saya, tapi tenang teman-teman. Kita mulai Senin kita nggak akan terima order, ya. Kalaupun kita terima order itu depending di tanggal 8. Dimasukkan ke waiting list, gitu. Ya. Jadi nanti ketika mau daftar, mohon maaf Pak, kita dibukanya tanggal 8 gitu. Jadi nanti tanggal 8 itu sampai tanggal 18 kita mulai transaksi, teman-teman. Kita open gitu. Ada kan harga yang 99 udah kita tutup gitu. Monggo, ada yang ditanyakan. Jadi Mas Abi, nanti aku minta jadwalnya Mas Abi. Kira-kira bisa nanti biar dibuatin poster ya. Tangisi ada apa? Mas Adi bisa ngisi ada apa? Itu jamnya jam berapa? Malam aja Mas, kayak gini Mas. Kita malam semua. Kita habisin malam dulu.
Malam antara Selasa, Rabu atau Kamis. Nah, kamu tuh nggak percaya diri kayak gitu namanya. Nah, jawaban itu yang pasti. Biasa kan ini seorang leader itu seperti itu. Rabu, Ya. Rabu. Rabu malam. Rabu. Nanti jaringannya Mas Abi digarap ya Mas Abi ya. Event perdana. Jadi mungkin temanya marketplace boleh ya, sharing marketplace. Jadi kalau bisa Senin itu saya preview, terus Mas Abi isi marketplace gitu loh. Clear ya? Oh iya. Ya, jadi Rabu ini konsolidasi loh. Ini konsolidasi ya, ini konsolidasi. Oke, Mas Abi Rabu marketplace. Siapin slide-nya Mas Abi ya. Sharing experience aja. Hah? Shopee kan? Shopee. Tapi 9 mantra saya yang isi nanti ya. Oh iya. Jadi aku 9 mantra, nanti nyambung, nanti langsung ke Shopee. Selalu kayak gitu. Oke. Nanti tak carikan. Berarti Rabu Mas Abi. Oke. Ada yang mau ngisi atau mau ngundang saya gitu, monggo gitu. Nah nanti untuk minggu depan kita undang master-master, mentor-mentor. Saya udah koordinasi nih sama beberapa mentor-mentor, udah tak suruh ngisi gitu. Jadi nanti tanggal 18 itu tutup buku kita bisa 500 juta gitu loh. Total omsetnya nasional gitu loh. Jadi ini strategi launching gitu loh. Jadi di balik kesuksesan launching miliaran itu seperti ini. Dan ini bayangin kalau tim 50 saya seperti ini meetingnya kira-kira. Dan setiap tim itu mengorganize sekitar 500 orang. Berarti 500 kali 50 berapa? Dan ketika tanggal 8 dibuka, open load. Deng. Oh, penuh dia. Itu namanya manajemen launching. Gitu. Teman-teman, saya berkomitmen setiap jam 8 sampai jam 11 saya hibahkan untuk pembinaan. Ya, pembinaan. Jadi saya pagi ngurusin perusahaan saya mulai jam 9 sampai jam 12. Jam 1 sampai jam 5 saya mau menikmati hidup saya. Ya mau jalan-jalan, mau prospek, mau ketemu sama guru saya itu jam 1 sampai jam 5 lah gitu. Nah, atau saya merospeknya itu jam 1 sampai jam 5 gitu. Tapi saya pagi itu saya mau membiasakan pagi itu ngurus perusahaan gitu. Nah, habis ini saya nulis buku. Jadi setelah Zoom gitu kan, saya ngetik nulis buku. Jadi kalau teman-teman tahu daily activity saya, kata kuncinya itu teman-teman ya. Saya mulai habis maghrib itu buat materi. Jadi setiap maghrib itu saya buat materi. Wajib. Entah itu pokoknya satu tema lah setiap hari. Saya jadi daily ini saya masih channel ya. 1. Setiap habis maghrib ya jam 6 sampai jam habis maghrib sampai jam 8 saya membuat materi. Nanti materinya bisa tak share ke YouTube atau tak share ke sini gitu ya. Setiap jam 8 sampai jam 10 ya, 8 10 itu membina tim. Tapi bukan karyawan saya loh ya, tim atau JV atau reseller lah gitu. Pokoknya tim gitu. Jadi Mas Abdul Rosyid gitu kan, kalau mau didampingin alokasikan malam ya Mas Abdul Rosyid ya. Anda boleh pagi boleh tidur tapi malam ketemu sama saya gitu. Karena saya ada waktu 2 jam per hari untuk pendampingan kalian gitu ya. Terus jam 10 sampai jam 11 saya nulis buku. Nah, ini teman-teman bisa contoh ini activity plan saya gitu. Kalau mau berani gitu. Tulis buku. Per hari 4 lembar saya. Target saya. Ya kan? Terus sampai jam 11 ya. Berarti jam 11 istirahat. Tidur ya. Sampai subuh misalkan sholat gitu. Nah, pagi olahraga, bangun pagi ya jam 11 sampai jam 4 lah misalkan ya. Jam 4. Istirahat. Habis subuh, anggapnya jam 6, jam 5 sampai jam 8 olahraga. OTW maksudnya olahraganya. Seharusnya saya paksa ya. Oke. Nah, terus jam 9 sampai jam 12 itu ngelola perusahaan. Mulai meeting sama manajer, meeting sama ini gitu kan. Jadi kita itu sama-sama punya 24 jam, tapi yang membedakan adalah kualitasnya gitu. Dan kita nggak bisa melepas perusahaan itu nggak bakalan bisa. Ya kan? Sebesar perusahaan Anda itu nggak mungkin dilepas. Tetap
tetap ada jalurnya, ada layar-layarnya. Minimal Anda di layar 1, layar 2, layar 3, layar 4 itu. Ini daily activity. Yang ini sudah saya lakukan selama sebulan kemarin, OTW gitu. Dan saya akan mau pertajam lagi gitu. Nah, artinya sampai jam 12 ya. Nah, jam 1 sampai jam 5 ya. Ini daily. Jam 1 sampai jam 5 itu bebas. Bebas itu dalam arti ya hobi saya apa itu tak lakukan di situ. Artinya kalau mau ketemu klien atau apa gitu. Pokoknya saya mau kerjanya itu pagi gitu kan. Sore malam pembinaan. Saya mau coba ini gitu. Teman-teman kalau mau nyoba silakan. Karena saya sebagai seorang leader di forum ini harus memberi contoh. Ya. Oke ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan atau apa yang didapat dari sesi kali ini, Pak Khalil? Monggo, Pak Khalil. Ya. Pak Khalil, moderator hari apa, Pak Khalil? Saya jadwalkan. Sekarang hari Minggu. Saya bebas, Pak. Kalau jam 8 sampai jam 10 itu bebas. Tapi nanti besok jaringan jenengan diserang ya, Pak ya? Oh, mulai bangun jaringan dulu ini. Iya, jadi nanti jenengan buat grup, tapi jenengan moderator aja, host. Oke. Besok, Pak ya? Oke, siap. Nah, besok Pak Khalil. Nah, jadi minta fotonya, nanti besok kita distribusikan ke